What's up ya squad? Di video kali ini sesuai dengan judul yang udah bisa kalian lihat dan thumbnail yang juga bisa kalian lihat, gue pengen ngomongin satu topik soal relationship. Oke. Mungkin topik ini udah common lah di anak-anak muda seumuran gue, let's say mungkin ya udah mulai puber lah ya, 17, 18 sampai umur ya setelah masa-masa itulah. Kalian mengenal yang namanya relationship, kalian suka sama lawan jenis, cowok ke cewek maupun sebaliknya. Jadi di video kali ini gue pengen sharing ke kalian cerita gue dimana gue sempet menjalin relationship selama 4 tahun. Dan ini adalah pengalaman gue. Tapi disclaimer dulu sebelum gue masuk ke cerita gue pengen kasih tahu ke kalian dulu bahwa gua pun bisa salah gitu. Maksudnya kayak jangan lu ngelihat gue sebagai pakar cinta atau apapun itu, enggak. Gue cuma manusia biasa kayak temen chit-chat lu aja gitu. Jadi gua itu sebenarnya ngelihat bahwa di angan-angan gue itu adalah sebelum kita menjalin sebuah relationship, kita kemakan lah dari yang namanya film, drama, cerita-cerita dari manapun yang kita tonton. Bahwa relationship itu A, B, C, D, E. Udah banyak di pikiran kita. Tapi percaya sama gua, 95% itu ketika lo jalanin, itu pasti beda. Totally different. Oke, sebelum gue cerita lebih jauh soal gue pacaran, gue tuh kalau boleh jujur sama kalian ya, gue itu sebenarnya udah nembak 10 cewek. Ya, dari sejak zaman gue SMP lah. Maksudnya SD juga pernah, cuma gue nggak mau ngitung SD itu sebagai gue nembak cewek secara serius ya. Maksudnya kalau SMP tuh gue udah lebih paham lah soal cinta itu apa. Kalau SD kan kayak ya cinta-cinta monyet nggak jelas lah ya. Gue ditolak sampai kuliah itu udah 10 cewek gue hitung ya. Ditolak semua gue. Ada yang ditolak bener-bener ditolak secara halus, ada yang ditolak secara jijik gitu kan. Ada yang gue dikatain gila pas nembak, aku cinta sama kamu, lu gila ya dok gitu. Ada gue pernah. Terus juga ada yang gue di ghosting. Sebelum gue nembak, temen deket banget, akrab, apa-apa cerita, setelah gue nembak dia hilang gak jelas kayak ditelan bumi. Gue gak ngerti kenapa. Sampai sekarang gue gak tahu kabar dia gimana. Ada lagi yang gue ditolak, awalnya kita deket, ngerasa cocok, diterima tuh, tapi cuma 2 jam. Abis itu dia bilang, kayak kita cocoknya temenan aja deh. Besoknya dia jadian sama sahabat gue. Anjir, gue bilang, buset, kejam banget ya. Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman. Ada juga yang gue ditolak, tapi dia bilang kita jadi temen aja. Tapi entah kenapa gue menerima konsep itu gitu ya kan. Gue menerima konsep itu, dan anehnya nih cewek ini datang ke gue cuma buat cerita-cerita doang. Jadi ketika dia lagi butuh sesuatu, dia cerita ke gue. Tapi kalau lagi enggak, dia cabut. Gue juga nggak ngerti kenapa gue masih bisa baik sama tuh cewek sampai sekarang. Oke, tapi itu nggak apa-apa, itu pengalaman. Nah, sampailah suatu ketika gue di kampus kuliah. Tiba-tiba gue suka sama nih cewek, gue pacaran gitu kan. Kita pacaran 4 tahun. Dan di situ bener-bener kepala gue terbuka men. Bahwa memang dunia relationship itu tidak sesimpel yang dibilang sama orang-orang. Apalagi ketika lo dapet pelajaran soal relationship itu dari film atau dari drama. Pokoknya dari media lah. Bukan dari cerita personal kayak sahabat lo, temen lo, atau mungkin orang tua lo sendiri. Nah, yang mau gue sampaikan sekarang adalah dari perspektif gue sebagai seorang cowok, dan gue coba memahami dari perspektif cewek. Jadi memang di relationship itu ketika gue PDKT, itu memang pasti akan nge-fake. Pasti akan nge-fake. Kenapa nge-fake? Karena kita pasti berusaha menjadi orang yang terbaik, tapi bukan versi kita. Versi si cewek, versi gebetan kita. Misalnya nih, wah contoh gampangnya ya, contoh liarnya ya. Wah nih cewek suka mie rebus nih, sedangkan gue tim mie goreng banget dong. Akhirnya demi dia gue suka mie rebus. Atau contoh yang lebih masuk akal, contohnya gue anak yang lebih suka di rumah nih, atau mungkin bikin karya di rumah, apalagi zaman sekarang kan. Sedangkan nih cewek tipe yang suka pergi sama temen, pergi keluar kota, pergi ke tempat hiburan, tempat wisata, dugem, dan lain sebagainya. Nah, nih cowok karena pengen ngerebut hati nih cewek, akhirnya cabutlah dia jadi anak yang pergi-pergi, yang mana cowoknya nggak nyaman. Nah, tapi gue kasih catatan penting bahwa lu harus bedain mana orang yang bisa kasih kompromi
bahwa gue memang anaknya rumahan banget nih. Tapi ketika gue lagi ngejar cewek, gue bisa loh beradaptasi sampai tahap tertentu. Misalnya, gue juga bisa sih keluar-keluar, tapi nggak sesering lo. Nah, sebaliknya si cewek juga harus bisa kompromi sama gue. Nih orang anaknya rumahan banget nih, yuk kita bikin schedule dulu. Misalnya, kita pergian berapa kali seminggu, atau mungkin sebulan berapa kali, itu bisa diomongin. Nah, di kasus gue, karena gue itu orangnya dulu tuh, sebelum gue mengalami tragedi 2 tahun lalu itu, gue berpikir bahwa apapun yang gue lakuin, gue harus nyenengin nih orang. Gitu, gue harus nyenengin orang lain. Itu pemikiran gue dulu gitu. Gue nggak mikirin diri gue sendiri. Gue mikirin orang lain terus. Pokoknya lu seneng, gue seneng. Nah, itu salah tuh. Di situ gue baru belajar bahwa self-love, cinta diri sendiri, itu akan jauh lebih penting dan berguna buat lo. Ingat, self-love itu sama egois beda ya. Mungkin nanti di video tertentu gue akan bahas. Ketika itu gue bener-bener ngelakuin apa yang dia mau. Apa yang dia nyaman. Dan gue mengatasdasarkan kompromi. Ah, nggak apa-apalah, ini juga nggak salah-salah banget kok, nggak negatif kok. Jadi santai lah, cincai lah, santai aja bro, Wallace gitu kan. Yang mana sebenarnya kalau gue mikirin lagi, di alam bawah sadar gue, itu sebenarnya gue juga ada sedikit ketidaknyamanan dengan style dari si cewek ini. Nah, itu yang gue bilang, kenapa pada saat PDKT, apalagi pas jadian, penting banget buat lu semua untuk jadi diri sendiri. Ya memang kalau lu nggak suka pergi, lu bilang. Karena dengan begitu, gebetan lo akan nyamain value, nyamain pola pikir, nyamain kebiasaan bahwa, oh, nih orang bukan anak pergi-pergi banget nih. Gue bisa nggak ya berkompromi sama itu dari semenjak lo PDKT? Karena ketika misalkan lo udah nge-fake sampai waktu tertentu dia udah baper, dia udah makin cinta sama lo, wah, PR sih cuy. Apalagi nih cewek nggak bisa kompromi, ya kan? Itu yang paling penting menurut gue. Jadi jangan, maksud gue, menyenangkan orang lain, menyenangkan pasangan itu harus. Tapi lihat dulu, lo itu nyaman nggak dengan apa yang lo lakuin? Lo seneng nggak dengan apa yang lo lakuin? Itu dulu yang paling penting. As long as it's positive ya, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, lo pasti pernah dengar ungkapan ini deh. Ketika cowok mau deketin cewek, caranya bukan kita yang ngejar-ngejar mereka, tapi bikin si cewek itu ngejar-ngejar kita sampai dia bener-bener nggak rela kehilangan kita. Based on my personal experience, itu tidak berlaku, ya. Itu nggak akan berlaku dalam jangka panjang, itu cuma berlaku dalam jangka pendek. Kenapa? Karena gue kasih tahu ya, ketika cewek-cewek itu udah bohwat sama lu, cowok-cowok ya, mereka akan dengan mudahnya ninggalin lu kapanpun dan di saat apapun. Kenapa? Udah jadi dasarnya manusia loh. Ingat ya, udah jadi dasarnya manusia untuk mikirin dirinya sendiri, untuk egois. Kalau gue boleh jujur ya, setiap manusia itu punya sisi egois sendiri-sendiri. Cuma bedanya berapa persen keegoisan itu, iya kan? Ada yang mungkin cuma 10%, 20%, 30%. Ada yang egois banget sampai 90%. Ada. Nah, kadarnya beda-beda. Ketika memang satu hubungan udah nggak bisa dilanjutin, mendingan memang berpisah. Tapi permasalahannya kan apakah perpisahan itu adil atau fair buat kedua belah pihak? Itu kan yang jadi masalah seringnya kan di anak-anak muda tuh. Yang satu udah putus, tapi yang cowok nggak bisa lupain, atau yang cewek nggak bisa lupain, akhirnya belum bisa move on, akhirnya udah nikah pun juga masih belum bisa move on. Itu bahaya. Teori itu yang gue terapin waktu gue masih PDKT. Gue bikin gimana caranya gue bisa nge-service nih cewek, sampai suatu ketika dimana dia itu bener-bener kayak attach ke kita gitu. Tapi suatu saat ketika mereka udah nemu value mereka udah nemu bahwa oh ada orang lain nih yang lebih bisa menggantikan atau at least sama lah posisinya sama kita, itu pasti bakal ditinggal men, dengan berbagai macam alasan yang mereka punya. Disclaimer lagi ya, ini gue sama sekali nggak mendegradasi gender manapun, cuma gue bicara fakta. Oke? Kalau tersinggung berarti itu lo ya, jadi ya udah terima aja gitu kan. Tapi kalau lo nggak tersinggung atau lo punya perspektif lain, silakan di komen karena gue pengen denger cerita lo juga ya. Yang ketiga yang gue pelajari dari relationship adalah lo harus siap berkorban apapun itu. Karena gini ya, di dunia ini itu pasti ada yang namanya risiko. Lo mau dapetin sesuatu, lo harus ngorbanin sesuatu. Contoh gampangnya, lo cowok tipikal gamer banget nih, ya kan? Dan ketika lo memutuskan untuk pacaran, lo harus siap untuk berkorban. Lo harus siap untuk nge-service dia. Lo harus paham love language dia. Ini topik-topik seru banget yang bakal gue bahas di beberapa video ke depan. Lo harus ngerti love language dia kayak apa.
lo harus bersedia jemput dia, ya kan? Dan itu harus dilakukan. Kenapa? Karena as a gentleman, ketika coba lu butuh sesuatu, ya lu harus ada buat mereka. Apalagi kok kasih tahu nih buat lu yang dompetnya nggak tebel-tebel amat ya. Nah, apalagi nih cewek misalnya love language-nya sukanya service, sukanya kehadiran lu misalnya. Ya, lo harus ada terus buat dia. Dan di situ peperangannya, gimana caranya lo mengesampingkan ego main game lo demi ngejemput ini cewek gitu, demi menservis pasangan lo. Apakah lo seneng? Apakah lo siap ego lo ditekan? Itu kan yang paling penting dalam suatu hubungan. Jadi kembali lagi gue ulangin bahwa memang being in a relationship it's not a simple things to do. Oke? Banyak banget yang dipikirin, banyak banget yang dikorbankan, tapi banyak juga hal positif yang bisa lo dapetin. Contoh, lo bisa belajar sisi lain kehidupan dari nggak cuman dari diri lo doang. Kayak misalnya, oh keluarga gue tuh damai-damai aja, kayak semuanya berjalan dengan lancar, nggak ada masalah. Tapi ketika lo ketemu sama keluarga nih cewek misalnya, keluarga nih cewek tuh sangat-sangat complicated, ribut melulu misalnya, atau mungkin keluarga cewek juga damai, terus keluarga nih cewek welcome banget sama lo bisa jadi ngelihat suatu cara pandang keluarga yang lain yang lo belum pernah dapetin seumur hidup lo, which is good gitu kan. Lo punya banyak state of mind gitu, lo punya banyak cara berpikir yang bisa memenuhi isi otak lo. Itu oke. Yang kedua, pengalaman gue itu adalah yang positif, gue jadi berani untuk nge-explore tempat-tempat baru sendirian. Dulu gue nggak berani tuh begitu. Semenjak gue kenal sama mantan gue dulu, itu bener-bener gue ngalamin sebuah yang namanya lu nggak usah takut terhadap apapun gitu. Jangan takut nyoba sesuatu yang baru, jangan takut nyoba ngelakuin suatu hal sendirian. Karena dengan begitu, ya lo akan bisa jadi diri lo sendiri, lo akan menemukan, oh ternyata gue juga bisa lo ngelakuin hal seperti ini tanpa harus adanya ketergantungan gue ke orang lain. Itu yang paling penting. Jadi intinya di video kali ini adalah gue cuma mau bilang bahwa being in a relationship is not a simple things. Oke, banyak banget yang dikorbankan. Yang pertama yang gue review lagi, lo nggak boleh nge-fake, jadi diri lo sendiri. Itu seleksi alam, lo akan tahu mana pasangan lo yang cocok sama lo, mana yang enggak. Dan itu berguna juga untuk menfilter pertemanan lo. Mana yang benar-benar temen lo tulus, mana benar-benar temen yang memang beneran temen, mana temen yang ngerti tarik ulur value. Karena gue pengen bahas juga di satu video, bahwa memang manusia itu hubungan pertemanannya itu pasti transaksional. Kalau misalkan lo ditinggal, berarti lo udah gak berharga buat mereka. Sementara kalau mereka tetap stay, berarti mereka ngeliat sesuatu dari lo yang mana itu bisa berguna buat mereka. Dan itu gue kasih tahu itu wajar. Oke, sampai taraf tertentu itu wajar. Nanti gue bakal bikin video khusus soal itu. Jadi kurang lebih itu aja untuk video kali ini. Thank you so much buat kalian, teman-teman yang udah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Thank you. Kalau kalian tertarik dengan video-video sejenis kayak gini, gue ngobrol sama kalian, silahkan di subscribe, like, share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh banget insight-insight kayak gini. Ke depan gue pengen ngomongin topik yang lain. Dan juga kalau kalian punya topik khusus seputar apapun itu, silahkan komen di bawah, mungkin siapa tahu gue bisa bahas. Thank you so much for watching this video. Remember, we only live once, so spread the love and stay positive. Gue Edo, pamit. Ciao.